kemudahan kepada kita untuk kita bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah, dan tidak diharamkan untuk kita bisa mendapatkan keutamaan dari bulan suci Ramadan ini. Qanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan bahasan kita masih pada poin yang ke-10, masalah yang ke-10. Qala ramyuhum ahlad din bi qillati fahmihim wa adami hifdhihim. Yani permasalahan yang ke-10 dari masalah-masalah jahiliyah adalah tuduhan-tuduhan mereka ahlu jahiliyah kepada ahlu din. Tuduhan mereka orang-orang ahlu jahiliyah kepada orang-orang beragama, bahwa orang yang beragama itu adalah qillatul fahm, sedikit pemahamannya dan tidak konsisten, tidak menjaga, kata mereka. Ini mereka. Qala al-istidlalu ala butlan ad-din biqillati afhami ahlihi. Mereka berdalil tentang batilnya agama, yang tidak menerima, menolak kepada agama dengan alasan apa? Qillatu afhami ahlihi, sedikitnya pemahaman penganutnya dan tidak menjaga atau tidak menghafalnya mereka. Di mana mereka mengatakan di antaranya dalam surat Hud ayat yang ke-27, mereka menuduh orang-orang ahlud din, orang-orang beragama, dikatakan sebagai badiyar ra'i, yakni belit, bodoh, akalnya cepat katanya, pikirannya pendek. Seperti itu tuduhan-tuduhan mereka kepada ahlud din. Dan ini apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kondisi dan keadaan kaumnya Nabi Nuh. Perkataan mereka seperti ini. Wa ma naraka tabaka illa alladhi hum aradiluna badiyar ra'i. Wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradiluna. Dan kami tidak melihat para pengikutmu kecuali mereka adalah hum aradiluna, orang-orang rendahan dari kami. Kasta rendah, orang-orang melarat, orang-orang yang buangan, orang-orang pinggiran dari kami, orang-orang yang tidak dianggap dalam masyarakat. Artinya status sosialnya adalah rendah. Du'afa, orang-orang lemah. Badiyar ra'i, tambah lagi mereka adalah orang-orang yang pikirannya itu pendek, yang tidak punya pemahaman. Artinya tidak makan sekolahan. Bahasa mereka, bahasa sekarang seperti itu, dia makan sekolahan. Maka mereka mencela kepada para pengikut, para rasul, bahwasanya mereka ini tidak punya pemahaman. Dan juga dalam berbagai hal mereka pikirannya itu pendek, tidak berpikiran jauh, tidak berpikiran panjang, bahkan sama sekali tidak punya pandangan masa depan. Anggapannya seperti itu. Jadi dianggapnya orang-orang mengikuti konsisten kepada agama adalah orang-orang yang terbelakang. Ini yang menjadi kebanggaan dari kebanyakan ahlul fasaqah, ahlul fusq, yakni orang-orang yang fasik dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini seperti itu. Yang senantiasa memojokkan kepada kaum muslimin bahwa mereka pikirannya cepat. Demikian pula ulamanya kaum muslimin, dengan alasan itu saja yang dipikirkan. Masih ada masalah-masalah yang lebih penting atau masalah-masalah yang besar, masih memikirkan masalah sholat, masalah haid, masalah shof, masalah seperti itu. Ini dianggapnya seperti itu adalah pikirannya cepat. Tidak jauh pandangannya. Bahkan jiwa mereka itu adalah terbelakang. Seperti itu yang dituduhkan oleh orang-orang ahlu jahiliyah. Dan itu ternyata juga diadopsi juga pada masa kita sekarang ini.
Padahal ulama kaum muslimin adalah ahlul basirah. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ahlul ma'rifah. Kenapa? Karena pandangan mereka adalah dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mereka kepada dalil tidak terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar. Dari kejadian, dari kasus, dari peristiwa atau berbagai hal. Namun memandang kepada yang ada di sekitarnya adalah dengan dalil, dengan nurullah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka merintahkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka melarang juga dengan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terbawa dengan berbagai kepentingan atau terbawa dengan keadaan. Maka seperti itu kondisi dari para ulama. Dan mereka senantiasa mendidik, mengajari manusia dari perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang besar. Mereka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbaniyun. Humur Rabbaniyun, orang-orang yang Rabbani. Ulama yang Rabbani adalah ulama yang perhatian mendidik umat dari perkara-perkara yang kecil sampai masalah-masalah yang besar. Dan peka dengan perkara kaum muslimin. Ini ulama yang dikatakan Rabbani, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengamalkan dengan ilmunya dan mereka adalah afdhalun nas. Manusia yang paling mulia, paling utama setelah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena mereka adalah warasatul anbiya, pewaris dari para nabi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam, fadlun alim ala al-abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah itu adalah seperti keutamaan bulan atas semua bintang-bintang. Karena itu tidak boleh untuk kemudian menuduh kepada para ulama bahwasanya mereka adalah pendek pandangannya dan tidak paham atau tidak ngerti dengan kenyataan atau keadaan. Mereka hanya disibukkan dengan kitab-kitabnya saja, ya, dan tidak mengerti tentang waqi', tentang kenyataan umat. Ini sepertinya adalah tuduhan yang keji kepada para ulama. Yang mereka bahkan orang lebih ngerti dengan keadaan umat, karena mereka memandang keadaan umat itu dengan basirah, dengan bimbingan kitab Allah dan bimbingan sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namun demikianlah kondisi dan keadaan ahlul jahiliyah. Dan ini dilakukan juga oleh para penentang agama. Maka mereka tidak ubahnya adalah menyerupai ahlul jahiliyah ini. Mereka sama dengan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, yang mereka mensifati para pengikut Nabi Nuh alaihi salam dengan sifat-sifat ini. Bahwasanya mereka adalah hum aradhiluna, mereka adalah orang-orang du'afa, orang-orang lemah dan badiyar ta'i. Pikirannya itu rendah, pikirannya itu cepat, tidak punya pemahaman. Untuk apa seperti itu semuanya? Untuk agar manusia itu lari dari kebenaran. Lari dari kebenaran. Dan supaya manusia itu tidak menjauh dari kebenaran, dari orang-orang menjalankan kebenaran ini. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membelanjakan harta milik mereka dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Anfal, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiquna
Nah, kemudian maka mereka pun menginfakkannya. Tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun. Kemudian kerugian yang mereka dapatkan. Dan neraka jahanam adalah tempat kembali mereka, tempat mereka dikumpulkan. Ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang kondisi dan keadaan mereka para orang-orang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menuduh kepada orang-orang ahlul din, orang-orang beragama dengan berbagai tuduhan, dan juga mereka rela untuk membelanjakan harta mereka agar manusia itu lari dari orang-orang yang baik ini, orang-orang beragama ini. Dan ini pun seperti itu ternyata diadopsi oleh orang-orang sekarang, menuduh kepada ahlul din, kepada para ulamanya, ulama kaum muslimin, yang dikatakan bahwasanya ulama umat Islam itu hanya bergelut dengan kitab-kitabnya, mereka adalah ulama haid, ulama nifas, ulama tentang istinja, istijmar, dan tidak mengerti tentang kondisi dan keadaan umat. Tidak tahu wakil katanya. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala seperti itulah. Nasallallahu salaman afiyah. Ini manakala kita masih seperti itu memandang kepada ahlul haq, ahlul din, ahli agama seperti itu, maka ini adalah masih ada sifat-sifat jahiliyah yang sepertinya adalah merupakan sifat-sifat dari jahiliyah. Ini para bidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang berikutnya yang ke-11 dan ke-12 adalah pendalilan mereka dengan qiyas yang rusak. Qiyas fasid artinya perbandingan yang tidak sebanding, perbandingan yang rusak. Seperti mereka menyamakan diri mereka seperti apa? Menyamakan para nabi itu seperti diri mereka. Seperti di surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika para nabi itu mengajak kepada mereka. Wa qala lahum nabiyyuhum, di mana nabi yang diutus kepada mereka itu mengajak kepada mereka, mengajak kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan afillahi syak, apakah kalian ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala? Fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Yad'ukum liyaghfira lakum, yang Allah itu mengajak kepada kalian untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Yad'ukum liyaghfira lakum, mengajak kalian untuk mengampuni dosa-dosa kalian, dan juga ditunggu saatnya sampai ajal tiba. Maka kemudian mereka mengatakan bahwa in antum illa basyarum mithluna, kalian ini hanya manusia seperti kami. Menyamakan diri mereka seperti para nabi, atau para nabi itu adalah seperti diri mereka. In antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna, yang kalian mau itu adalah untuk menghalangi kami dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Maka mereka pun mulai, kamu ini apa-apaan, datang dengan sesuatu yang baru, enggak sesuatu yang aneh-aneh saja, yang itu adalah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Dan itu, maka faktu Nabi Sultan, ayo datangkan, mulai mengancam, ayo datangkan kalau memang kamu benar, datangkan keajaiban, atau datangkan mukjizat, datangkan sesuatu yang itu tidak biasa. Ini mereka mulai menantang. Kemudian para nabi ini pun dengan tawadhu'nya mengatakan, kami manusia seperti kalian. Kami memang manusia seperti kalian. Walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia
kepada sebagian dari hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walakinna yamunnu ala may yasha'u min ibadihi. Wa ma kana lana an natiyakum bisultanin illa biidznillah. Kami tidak bisa mendatangkan sesuatu yang kalian inginkan ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Dan tidak ada bagi kami kecuali hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kami, telah memberikan petunjuk kepada kami dengan jalan yang benar ini. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang beriman. Maka itu jawaban mereka para nabi ketika mendapati pengingkaran dari kaumnya, dan dikatakan bahwasanya mereka mengkiaskan diri mereka seperti para nabi ini. Ini adalah kias yang batil karena tidak sebanding. Bagaimana mungkin orang yang sesat itu sama dengan orang yang di atas kebenaran? Ini mereka. Pertama, membandingkan diri mereka dengan perbandingan yang tidak sebanding tentunya. Kemudian yang ke-12-nya adalah ingkarul qiyas sahih. Mereka mengingkari akan qiyas yang sahih. Ini qiyas yang benar itu tidak mereka pahami. Mereka tolak. Yang hal ini kenapa mereka kemudian membandingkan diri mereka dengan para nabi dan kemudian menolak dengan qiyas yang benar ini, tiada lain adalah karena tidak memahami perbedaan. Perbedaan yang sebenarnya atau perbedaan yang hakiki atau pemisah yang hakiki, mereka tidak memahaminya. Maka ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang memang perlu kita cermati, perlu kejelian. Perlu kepada kejelian. Dan ini sering. Kalau kita tidak memahami kepada dasar-dasar agama yang benar, maka kita pun jangankan yang seperti ini. Yang diajarkan yang nampak baik itu juga seakan-akan itulah merupakan suatu kebenaran. Ketika kita tidak memahami dasar-dasar kebenaran, dasar-dasar akidah, dasar-dasar tauhid, maka seakan semuanya adalah sama. Padahal ini adalah jelas-jelas berbeda. Seperti misalkan ziarah kubur, sholawat, berzikir. Apa sih salahnya orang berzikir? Apa sih salahnya orang berziarah kubur? Apa sih salahnya orang bersholawat? Maka seperti ini, ketika kita tidak memahami bahwasanya sholawat memang disyariatkan, zikir juga disyariatkan, ziarah kubur juga disyariatkan, dan berbagai ibadah disyariatkan. Namun tentunya dalam kaifiat dan tata caranya pun juga ada ketentuan, ada juklaknya. Yang kembalinya ini adalah kepada tuntunan Rasulullah SAW, dan inilah yang membedakan. Maka ini, khawanifiddin rahimani wa rahimakumullah, ini mereka ahlul jahiliyah, mereka bersandar kepada qiyas yang fasid, qiyas yang rusak ini, dan mereka mengingkari akan qiyas yang sahih. Di mana ini pembahasannya dalam pelajaran usul fikih, ya. Usul atau dasar-dasar fikih. Ini sangat pokok sekali. Di mana qiyas merupakan salah satu di antara dalil-dalil syar'i. Setelah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma' dan keempatnya adalah qiyas. Namun di sini yang namanya qiyas itu ada syaratnya, ada rukunnya. Namanya qiyas ini. Ada arkan, ada pilar-pilarnya. Jadi ada asal, ada syarat. Pertama, pilar pertama adalah pokoknya, asalnya. Kemudian yang kedua, fara', ada cabangnya. Kemudian yang ketiga ada illah, ada persamaan
alasan. Ini qiyas. Maka qiyas ini adalah untuk menentukan sesuatu yang memang tidak ada dalil yang sharih. Dari Al-Quran ataupun Sunnah juga tidak ada ijma'. Maka kembalinya kepada qiyas. Seperti misalkan larangan memukul kan tidak ada. Larangan membunuh orang tua misalkan kan tidak ada. Yang sharih tidak ada. Atau larangan menggertak kepada orang tua kan nggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan berkata uff. Maka ini asalnya perkataan uff ini saja dilarang. Kemudian cabangnya apa? Ya mukul, ya menggertak, ya berbagai hal yang itu menyakitkan. Berarti di sini ada kesamaan illah. Kesamaan alasan. Kenapa kok dilarang? Karena al-adha menyakiti. Karena menyakiti. Kalau berkata saja itu dilarang dan ini karena ini menyakitkan, maka lebih lagi kalau sampai memukul, sampai membunuh atau sampai itu tadi menggertak lebih besar daripada Ini namanya qiyas yang sahih. Ketika ada asal, ada fara' dan ada kesamaan. Ada kesamaan illah tadi. Maka ini dalam ahli usul mengatakan seperti itu. Ini itu merupakan kaidah. Qiyas yang itu adalah dikatakan qiyasul illah, dan ini pembahasan yang panjang sebenarnya. Namanya qiyas itu adalah ilhaqu far' di asal. Hukum cabang diikutkan kepada pokoknya. Karena ada kesamaan illah tadi. Maka yang tidak ada dasarnya diikutkan kepada kepada pokoknya karena memang ada kesamaan. Ini qiyas yang sahih. Adapun kalau kemudian hilang salah satu dari syarat-syaratnya, maka ini namanya qiyas yang fasid tadi. Qiyas yang rusak. Yang tentunya seperti ini tidak bisa untuk sebagai sandaran dalam menetapkan satu hukum atau menetapkan satu ketetapan dari syariat. Dan ini tentunya adalah masalah yang sangat berbahaya ketika mengkiaskan dengan sembrono seperti ini. Maka dijelaskan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Aktsaru dhullal nas innama huwa bisababil qiyasil fasid." Kebanyakan sesatnya manusia adalah disebabkan karena qiyas yang rusak ini. Suka membanding-bandingkan. Dan yang pertama kali berdalil dengan qiyas yang fasid ini adalah iblis. Qiyas yang fasid ini adalah iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk bersujud kepada Adam, itunya adalah manqabah. Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam alaihi salam untuk sujud kepada Adam. Maka iblis mengatakan, "Ana khairum min. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Makanya api itu lebih mulia daripada tanah. Ini qiyas yang fasid. Qiyas yang fasid. Alasan yang digunakan iblis untuk menolak kepada kebenaran, untuk menolak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyangka bahasanya api itu lebih baik daripada tanah. Maka dia merasa lebih baik daripada Adam alaihi salam. Maka ini qiyas yang fasid.
Karena apa? Menyamakan. Ini mengatakan lebih baik. Ini. Karena tentunya namanya api itu tidaklah lebih baik daripada tanah. Bahkan tanah jelas lebih baik daripada api. Karena sifat dari api itu menghancurkan, membinasakan, menghabisi segalanya. Sementara tanah sifatnya adalah menumbuhkan biji-bijian untuk menapak manusia di muka bumi, dan tentunya pada tanah itu berbagai kebaikan-kebaikan bagi manusia. Dan kalau kemudian dikirakan seperti ini, kita berdalil dengan dalilnya iblis ini, maka dikatakan tanah ini adalah kias yang bahasanya api itu lebih baik daripada tanah. Ini tentunya adalah kias yang fasid. Dan dalam hal ini tentunya adalah kalau kemudian kita kembali kepada kias tadi, maka jelas tanah itu lebih baik daripada api. Padahal sandaran di sini bukan pada kias, ya. Tapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memilih manusia, memilih Adam alaihissalam dan memuliakannya, menyuruh iblis dan malaikat untuk sujud kepadanya. Ini adalah khiyar, bukan dalil kepada qiyas. Namun iblis dalam menolak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ini berdalil dengan qiyas. Maka para fitin rahimani wa rahimakumullah, ini asalnya. Jadi orang yang menolak kepada kebenaran dengan berdalil kepada qiyas yang seperti ini adalah pendalilannya iblis. Dalil yang dipakai oleh iblis seperti itu. Maka ternyata itu dipakai oleh orang-orang musyrik ketika menolak kepada dakwahnya Rasulullah SAW, menolak kepada dakwahnya para anbiya. Mereka mengatakan, in antum illa bashar mithluna. Kalian itu hanyalah manusia seperti kami. Ini mereka berdalil dengan kemanusiaan, kesamaan dalam manusia. Maka memang mereka adalah manusia biasa. Namun mereka datang dengan membawa risalah. Karena itu kesaksian kita kepada Rasulullah SAW adalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Karena dengan kata-kata Abdullah ini menetapkan bahwasanya beliau adalah manusia biasa, bukan ilah. Manusia biasa. Jangan dilebih-lebihkan. Maka sifat manusia adalah sebagaimana manusia. Makan, minum, tidak tahu yang gaib, tidak bisa memberikan manfaat atau madarat, tidak bisa mengabulkan doa, juga tidak menerima nadar dan semisalnya. Artinya tidak ada sifat uluhiyah pada manusia. Namun Abdullah wa rasuluhu, beliau adalah manusia biasa. Namun beliau adalah rasulnya. Beliau datang bawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dengan dua sifat inilah yang menjadikan kita dalam mensikapi para nabi dan juga Rasulullah SAW adalah tidak menggampangkan dan juga tidak berlebihan. Tidak menggampangkan karena beliau adalah seorang rasul. Juga tidak boleh kita berlebihan karena beliau adalah manusia biasa. Jangan dilebih-lebihkan. Melebihi dari derajat atau dari kedudukan sebagai manusia. Ini tuntunan Rasulullah SAW kepada kita dalam mensikapi kepada para anbiya ur-rusul dan juga mensikapi kepada beliau alaihi salatu wassalam. Namun orang-orang musyrik ini dan orang-orang mengikuti jejak mereka dalam menentang kepada kebenaran ini kemudian berdalil dengan dalilnya iblis ini. Anggapan mereka bahwasanya risalah itu tidak layak bagi seorang manusia. Maka ini adalah qiyas yang batil. Karena apa? Qiyas ma'al farid. Qiyas dengan tidak adanya kesamaan illah antara asal dengan fara', antara pokok dengan cabangnya.
Karena apa? Karena para Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan. Allah Subhanahu wa taala utamakan dan pilihkan dari yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan keadaan mereka dan kesolehan mereka dengan risalah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-Hajj ayat yang ke-75 76, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih dari para malaikat, ini para rasulnya, memilih para rasul dari para malaikat. Dari sekian para malaikat ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat Jibril adalah yang paling mulia, yang terbaik dari mereka, para malaikat. Wa minan nas, demikian pula Allah memilih dari manusia. Dan yang terbaik dari para manusia ini adalah anbiya wa rusul. Para nabi dan para rasul. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di hadapan mereka atau di belakang mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan ini pilihan dari para malaikat juga ada pilihannya, demikian pula manusia juga ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari para rasulnya ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kondisi mereka, keadaan ahlul jahiliyah yang mereka berdalil dengan dalilnya iblis ini, berdalil dengan qiyas yang fasid, qiyas yang rusak, sementara itu tidak ada kesamaan antara antara farak dengan asalnya, antara cabang dengan pokoknya. Tidak ada kesamaan illah. Maka seperti itulah. Kalau kemudian kita mendapati ada orang-orang yang seperti ini, maka inilah merupakan salah satu di antara sifat-sifat jahiliyah. Menyamakan orang-orang yang mulia itu dengan orang-orang yang rendahan. Nas'alullah salamana afiyah. Maka ini ikhwan fillah rahimakumullah yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya ini adalah menjadikan wanti-wanti bagi kita dari sifat-sifat jahiliyah ini agar jangan sampai sifat jahiliyah seperti ini nempel pada kita demi menolak kepada kebenaran atau demi gengsi dan yang semisalnya, sampai kemudian kita mengikuti jejak ahlul jahiliyah yang tentunya mereka adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak dalam kebenaran. Ini wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.